Ya. Langsung guys. Di bawah jembatan Kali Pemali. Proses apa ya, biar energinya full, karena dari kayuhannya memang minta direndam di sungai yang muaranya hulunya itu dari sungai dari gunung. Jadi ini di Sungai Kali Pemali, sahabat Pusaka Jawa. Kemarin mau tak bawa ke Kali Soka, lupa mulu mungkin karena tidak menginginkan. Kalau ini Kali Pemali di bawah jembatan Sungai Kali Pemali. Coba kita cek energinya sudah penuh belum. Kita lapin pakai tisu, soalnya kan ini keris, kalau kena air kan bisa karatan ya, karena ini minta ditayuk ya yang pemilik keris ini, tapi yang ada di sini mintanya dimandikan biar powernya full. Nanti dia akan jawab apa yang kita tanyakan ya. Udah, selama tidak sirik, kita butuh informasi saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Pak ya, saya tak mandikan. Ini sungainya gede kali. Ini dulu Solepati di sini ya? Ya. Saya Solepati di sini. Paranormal Solepati ya. Live stream apa? Bikin video uka-uka ya? Tukul arwana. Ya. Memang tempatnya lumayan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, tempatnya. Enggak apa-apa nanti. Ya, kita masih orang kerja. Pada sini naik apa saya? Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain.
yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Ya, masih dengan gestar saya Mas Alip, semoga Mas Alip dan keluarga diberikan keberkahan, Amin. Kesehatan, Amin. ilmu yang manfaat, Amin. rezeki yang mengurus deras seperti air terjun. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka milik subscriber kita yang dari Palu, Mas Alip. Dia sengaja kerisnya dikirim ke sini dan minta ditayuh. Saya bilang bayar, siap, oke. Orang bayarnya orang gelem. Nayu itu pakai tenaga, iya nggak mau mas. Terus sekalian bikin video, ya wis gitu ya kan, bonus sekalian bikin video, oke. Nah sekarang mumpung ada Mas Alip, ini adalah dapurnya cukup sebetulnya dapur biasa, tapi karena ada mempunyai keistimewaan di looknya yang agak jarang, ya ikutnya dapur yang bisa dikatakan biasa tapi bisa dikatakan luar biasa. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Kalau kita lihat warongkonya, ini adalah warongko Ladrang Surakarta Nyagak Talang. Kemudian kayunya kayu telesium atau terembalu, itu cirinya nyinden ya, ngelit, nggak tahu itu saya. mendak parijata. Untuk handlenya handle Jawa Timuran, kalau ada yang bilang ini handle kodokan. Kita buka bilahnya. Minum kopi, kadang ngeres di sini bikin batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kalau kita lihat bilahnya, kelihatan nggak ya? Saya nggak pakai kacamata, pantasan blabur. Nah, katon gagai. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kalau kita lihat looknya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, looknya 5. Memakai kembang kacang, ya kembang kacangnya kembang kacang Ngku Bimo. Sebetulnya ini kembang kacangnya, bentar tak lihat. Ini sebetulnya kembang kacang gelung wayang, cuman ini putus. Ya, jadi masuknya Ngku Bimo kepaksa, terpaksa. Kemudian memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai pejetan, memakai tikel alis, juga memakai serawean, dan juga memakai greneng. Ini ikutnya dapur Pandawalare. Cuman dapur Pandawalare yang saya pegang ini agak berbeda karena dari looknya, biasanya Pandawalare ngelook dari ke sini, tapi ini enggak, dari bawahnya agak lurus, ke atasnya mulai merengkol. Nah ini kiblatnya berarti ke seperti dapur Murma Malelo, kemudian dapur Roro Sinduwo, kemudian dapur Megantoro. Ya, tapi secara ricikan ini ikutnya adalah keris dapur Pandawalare. Cuman di looknya itu meniru pada tadi yang saya sebutkan, Roro Sinduwo, Murma Malelo, sama satu lagi Megantoro. Jadi tetap ini kerisnya dapur keris Pandawalare. Ya, sekarang sebelum Mas Alip Nayu, tak babarin dulu secara detail. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, Nyujen, Anggabah Kopong, Nugi Pinetet, Umyang, Ngudup Gambir, Ambo Tutumo, ya. Nah ini Nyujen. Untuk tikel alisnya ini ikutnya tikel alis Gagang Pohung, ya. Ini. Kemudian untuk tadi sekar kacang atau kembang kacangnya ini sebetulnya kembang kacang gelung wayang karena putus menjadi kembang kacang Kuku Bimo. Pejetan atau belumbangannya ini adalah Mbatarubu karena pejetan atau belumbangan terbagi menjadi 2. Kemudian dari gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya gonjo sebit rontal. Kemudian saya lihat pamornya.
Ini ikutnya adalah pamor ngulit semangka, sahabat pusaka Jawa. Ini pamor ngulit semangka. Oke. Besinya warna hitam kehijauan, saya lihat. Oke. Kemudian apalagi yang mau dibahas? Besi sudah. Ini untuk gonjonya ini nyangkem kodok. Ya, jadi nyangkem kodok ini terbuka ke bawah seperti mulutnya kok katak. Ini lebih bagus lagi nanti dirapetin kalau bisa nih. Nah, ini yang namanya nyangkem kodok. Karena mungkin sudah terlalu sepuh, tua, terus itu ya wajar lah gitu. Nanti bisa dirapetin lagi. Cuman harus empuk, kalau enggak nanti patah. Dipanasin dulu, baru nanti ditekan ke bawah biar rapat. Ini masih ori, sahabat pusaka Jawa ya. Silakan Mas Alif ditayuh, mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya ya. Sahabat pusaka Jawa, saya ceritakan ya, keris ini awalnya ketika mau ditayuh itu protes karena energi yang di atas sini, yang di bagian sini tidak full. Dia akan mau menjawab pertanyaan dari Mas Alif kalau dimandikan di aliran sungai yang hulunya dari pegunungan. Beberapa hari, tak cerita dulu ya. Beberapa hari saya rencananya mau dimandikan di Sungai Kaligung karena dia tidak mau akan menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan Mas Alif sebelum itu dilaksanakan. Oke, berapa kali ditanyakan tetap nggak mau. Dibawa ke Kaligung nggak jadi-jadi. Terus kemudian karena saya tiap malam kadang ke Kholwat, ke Kalisoka sana ada sungai kecil ya, tapi ternyata begitu saya sudah dibawa kemarin pas live streaming malam minggu, padahal saya udah bawa keluar sini sampai ke bawah, di bawah lupa dibawa. Akhirnya begitu saya udah, kerisnya mana nggak dibawa. Oh, sudah, berarti intinya tidak mau kan dibahas. Wis ora gelem. Oke. Tadi malam ya, berarti ini malam apa? Malam Senin. Tadi malam itu tak bawalah ke Sungai Kali Pemali di Brebes. Kebetulan sungai itu di situ di mana Ustadz Solepati, Paranormal Solepati pernah syuting di situ. Karena di situ ada kerajaan buaya putihnya, kemudian juga Tukul Arwana juga pernah syuting di situ. Saya ngomong sama yang pemiliknya, tak setrum sing gede sisan, tak cas di tempat yang angker sekalian, saya bilang gitu. Oh iya Mas, siap, yang penting bisa mau narik randa, gitu. Saya kesanalah malam. Ya, saya bawa mobil, kebetulan terus saya nyamper kakak saya karena medannya tidak bisa dilalui mobil saya titipkan. Ketika saya masukkan ke sini, ke jaket itu nyelonong terus Mas Alif. Sampai saya ngomong, kon kamu susah-susah tak pites guys. Baru begitu diginiin mau dia jaket saya nggak nyelonong terus. Oke, tak bawa pakai motor. Sampai kemudian sampai di situ ada videonya ketika saya nyelupin ke situ malam hari. Nanti mungkin di awal akan saya tampilkan ya video ketika apa nanti di akhir ya atau bagaimana, itu saya celup sambil saya baca sesuatu tentunya karena di situ turun sih ya seperti itu karena sungai besar itu di Sungai Kali Pemali di bawah jembatan. Nah begitu, dan mudah-mudahan ini kan sudah dicelup nih. Kalau energinya nggak full, nggak mau ngaku, berarti bodoni kepreting saya ketua Pak. Sekarang silakan Mas Alif, gimana energinya? Apakah sudah full ya ataukah tidak, ataukah bagaimana? Silakan, atau bagaimana? Atau bagaimana? Kalau dari penguasaan energi, penguasaan wilayah di tempatnya atau di kerisnya bilahnya, dari ujung nyampe pangkal itu udah full. Berarti tidak seperti kayak kemarin. Tidak, ini udah full. Terus gimana lagi? Saking fullnya ini nyampe meluber. Oke, jadi karena kalau notabene energi memang besar. Siap. Tanyain, dia kan kemarin nggak mau ngaku karena dengan alasan belum dicelup ke aliran sungai yang terus tanyakan kenapa harus aliran sungai yang besar yang ujungnya ke hulu. Tanyakin namanya, KTP-nya, agamanya, sejarah, bisa tak bengek sampai anak putune ya kenal ngerjani orang sih ya. Jadi memang ada beberapa pusaka yang memang rewel begitu, tapi ya nggak apa-apa. Ya itu namanya satu, saya totalitas. Kalau ketika subscriber punya kayak gini, saya bilang saya total Pak, saya bantuin. Ya terus ditanyain Mas.
Tegal ke Brebes itu 40 menit saja. Bagaimanapun juga kan dari awal sifatnya yang namanya golongan jin itu kan sifatnya ya tetap jangan diagrabi. Betul. Berteman boleh tapi jangan akrab. Jangan terlalu akrab. Iya. Cuma tak kalanya kan di golongan mereka itu kan ada dua jenis. Golongan muslim dan golongan kafir. Kafir itu kategori yang bukan muslim. Betul. Apapun, entah agama atau aliran kepercayaan pun tetap kafir. Oke, terus. Nah, kebetulan kenapa saya sampaikan di awal seperti itu? Yang ini, tetangga sebelah ini, dia memang bukan tipe yang kedua, tapi tipe yang pertama. Muslim. Siap. Namanya siapa? Karena alhamdulillah dari awal kita belum salam aja dia udah mau jawab dengan sangat fasih bahasa Indonesianya apa ya, dengan jelas, sangat jelas, EYD sesuai ejaan yang disempurnakan, berarti tidak salah. katakanlah sedikit lebay lah, katakanlah di sini baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab waalaikumsalam warahmatullahi, saka diwepeh lah saya orang Arab lah ya. Terus nah, kenapa dia minta dulu dicelupkan? Karena dari awalnya emang dia dari sana. Oke. Terus karena lama tidak difungsikan. Oke. Dan mohon maaf, sebelum-sebelumnya biasanya kan yang namanya orang beli seperti ini harapannya kan sesuatunya bisa menolong. Betul. Padahal yang bisa menolong kan hanya cuma satu zat. Iya, yang Maha Esa. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, kalau dari golongan yang lain tak mungkin boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau dari golongan ini, golongan yang bersyahadat, tetap kan maunya lurus. Betul. Betul. Dan setelah minta dicelup ternyata dia menyampaikan sebuah filosofi. Apa itu? Bahwasanya air. Air itu filosofinya adalah sumber kehidupan. Betul, air sumber kehidupan. Nah, betul. Karena ini urusannya dengan sesuatu yang tanda kutip arahnya kayak tangga sebelah ya, tangga sebelah ini pun dia sifatnya mencerminkan kayak air. Sumber terutama. Sumber bisa apa aja, boleh apa aja. Dia itu pakai nama Kiai Kamal. Oh, beliau saya nggak begitu, beliau. Iya, nggak apa-apa. Kiai kalau di Jawa bisa aja karena tua. Kiai bisa juga karena dia seorang ulama. Betul. Bisa juga dia nama pusaka karena Kanjeng Kiai. Kalau di keraton Kanjeng Kiai. Nah, pusaka-pusaka yang bertitel kakak itu punya sejarah paling tidak berjasa ketika terjadi satu pergolakan seperti Kanjeng Kiai Pleret pernah membunuh Aryo Panangsa. Jadi kalau kakak kelasnya kakak Kanjeng Kiai, jadi perlu ditafsirkan Kiai itu di Jawa itu tidak cuma personal ke orang. Pusaka pun bisa disebut Kiai. Ulama pun bisa disebut Kiai. Orang yang sudah sepuh pun kemarin kerap Kiai ini mana kakine ya kan Kiai seperti itu. Terus gimana, silakan. Dari pengakuan beliau itu pernah salah satu dari santri golongannya berarti golongan jin. Iya, golongan jin. Raden Said. Oh, Raden Said yang mana nih? Soalnya ada Raden Said yang Mangkunegoro Raja. Raden Said, ada Raden Sahid. Dalam ini yang disebutkan jelas Aulia Ilah. Oh, Sunan Kalijogo. Berarti dia santrinya Sunan Kalijogo dari bangsa jin. Betul. Siap, coba diinterogasi lebih dalam lagi, dikulik. Sampai mana dia keterlibatan dengan Sunan Kalijogo, perjuangannya kan seperti itu. Yang paling dia suka diceritakan dalam hal ini adalah salah satu yang paling dia suka. Iya. Itu diajak beliau untuk ikut ke selatan. Dalam rangka apa itu ke selatan? Dalam rangka pantai selatan berarti ini. Ya. Ke selatan sana. Untuk urusannya apa? Itu kan urusan kalangan atas. Tapi yang hal ini beliau ya usah dengan kalangannya. Diajak ke sana. Siap. Oke. Itu paling disukai Kiai Kamal itu.
Terus apa lagi? Nah, kalau untuk saat ini beliau berharap. Iya. Beliau siapapun yang saat ini memiliki atau merawat dari benda ini, benda berarti kan ini keris ya, benda ini itu paham tahu filosofinya dan paham tahu keinginan beliau dan siapa beliau. Oke, jadi harus tahu semua kalau bisa. Agar tidak salah menggunakan. Betul. Karena ini kan sifatnya sumber. Sumber itu multi. Bisa buat lurus, bisa buat kanan, bisa buat kiri, bisa buat atas, bisa buat bawah. Berarti bisa dipakai apa saja ya Mas ya? Betul. Oke, terus cara menggunakannya Mas? Kalau bicara sumber berarti inti. Jadi umumnya ini kayak dari yang kemarin dia kalau belum sinkron itu nggak mau lebih berarti harus diselaraskan dulu dengan si pemilik. Betul. Caranya bagaimana untuk penyelarasannya coba? Saya pengen tahu. Kiai Kamal repot orang, apakah harus pakai minyak aks apa hairspray rambutnya? Enggak. Yang penting wangi. Wangi. Terus barangkali ada permintaan minta cilok atau bajigur. Saya ngantuk sekali sahabat Pusaka Jawa, mungkin karena kurang tidur dari bacakan sholawat setelah sholat. Nah, terutama ini jangan dikaitkan dengan sesuatu ya, ini adat ya. Berarti di weton dari pemilik ini. Oke, katakan umumnya dia lahir di weton Pahing. Betul. Terus diapain? Setiap pahing kasih minyak. Oke, dikasih minyak. Sambil sholawat tentunya tambahnya. Ya. Siap. Kasih minyak. Terus setiap berapa hari sekali kan ada yang ketemunya weton dan ketemu dengan hari lahir ya. Hari rangkap. Berarti 40 hari sekali. Betul. Nah ini lebih lebih dispesialkan. Oke, itu kalau bisa jangan ditinggal rangkapnya. Umpamanya lainnya Rebo Pahingnya pas Rebo Pahingnya diolesin lagi. Betul, iya olesin lagi. Itu untuk mencelaraskan, untuk menyatukan dengan pemilik. Oke. Tentunya begini, kalau bicara dari Kiai Kamal kan itu sosok jin ya yang sudah lama. Kira-kira dari Kiai Kamal itu menghendaki pemiliknya berkarakter seperti apa? Kalau seperti itu udah jelas Mas O. Kenapa jelasnya? Dia muslim. Ya. Muslim harapannya kan ya orang yang baik-baik. Yang taat. Ya walaupun ada muslim yang masih belum baik. Untuk penyelarasannya selain itu ada lagi ataukah ada saran dari Kiai Kamal entah untuk apa si pemilik apa harus itu dulu nanti untuk fungsi apa nanti nyusul, yang penting selaraskan itu dulu. Karena ada beberapa pusaka yang memang mendapat satu barang, kadang ada yang perlu berbagi dulu ya, ada yang harus bikin tumpeng atau dengan disebar. Kalau ini harapannya juga dia dengan wilayah dia, lingkungan dia, tetangga dia itu berbuat baik. Si pemilik keris ini. Si pemilik nih berbuat baik. Berbuat baik kan artinya kan banyak Mas. Bisa misalkan senyumnya. Iya. Mungkin kalau ada rezeki bisa berbaginya. Siap. Oke. Karena kalau yang namanya senyum berbagi itu harus seperti ini. Kita pun diajarkan kan sama itu. Iya. Oke. Iya. Nanti kalau itu udah diselaraskan dengan pemilik, insya Allah ini beliau tiba-tiba pengabdi. Tinggal nanti sosoknya bagaimana itu Kiai Kamal? Kalau dalam hal sosok ini, karena beliau saya hormat ke beliau walaupun golongan jin, saya nggak berani nyebut, nanti aja. Kalau sekiranya pemiliknya aja. Oke, terus kalau untuk dia pernah dipegang oleh siapa dulu? Nama orangnya. Barangkali Kiai Kamal tahu, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Barangkali dulu dipegang oleh Raden Mas Oo kayak gitu. Iya, saya kecewa. Saya serius tapi santai, ngantuk. Ya Allah, ini kopi sudah mau habis masih ngantuk. Nanti kita cerita lah ya, cerita sedikit atau banyaknya.
Majemuk Mas, pernah Majemuk dipegang. bagaimana ini? Anak Dipegang majemuk oleh orang baik pernah, oleh orang sebaliknya pernah. Tapi di antara yang megang-megang itu jarang yang tahu fungsi sebenarnya. Kenapa itu? Ya karena nggak tahu. Termasuk ini kan dia belum sinkron dengan tempatnya, dengan bendanya ini udah lama karena nggak tahu bahwasanya beliau itu berasal dari satu sumber mata air baguslah gitu. Di daerah pegunungan. Saya sambil nyari cincin karena saya kadang ada cincinnya. Bila ada matahari menerangi bumi. Coba silakan Mas. Ini kalau keris ini memang dari pemiliknya mungkin udah bosan atau udah nggak mau merawat. Kasih ke Mas Oo gitu ya. Wah, saya aja mau ini. Alasannya apa Mas Alif? Ya bagus lah, ini bagus. Oh gitu, Mas Alif nggak tahu keris, sekarang minta ini bagus di sisi itunya. Di sisi isinya ya? Iya, ini bagus. Syukurlah. Dilalah ini apa ya, ada di sini. Ini kayaknya pas ini. Apa itu? Ini. Tapi tua banget ya. Ini ya. Silakan Mas Alif. Apalagi yang bisa digali dari situ Mas Alif? Saya lagi nyari cincin Mas Alif. Silakan, nggak apa-apa. Sambung aja terus. Coba yang karena dia bersifat sumber. Fungsi kerjanya pun multi. Oke. Multi apa aja? Kalau cara menggunakan umpamanya nih Mas Alif, ini kan dia multi nih, tokonya sepi, kelihatan ketutup atau bagaimana, itu bisa nggak cara menggunakannya bagaimana itu? Yang namanya multi kan berarti bisa apa aja? Iya, caranya di apa? Contoh yang apa? Yang tadi multi tokonya sekali buka terus, tapi kok banyak orang mengatakan tokonya tutup. Yang namanya toko tutup, toko terlihat sepi, terlihat tutup. Kalau itu memang benar, itu kan kita bicara dari faktor yang mana dulu Mas. Ada faktor mungkin karena emang tampilannya kurang menarik bagi para pembeli kan. Karena ini kita bicara sisi yang ini, anggap aja itu sisi yang lain ya Mas. Sisi yang lain. Nah, seperti pada umum kebanyakan di saat ini udah klik sinkron dengan pemilik, setelah apa yang dipaparkan tadi dijalani, wilayah teritorinya dia, misalnya seorang pedagang, kelilingkan aja, nggak harus di luarnya, dalamnya pun bisa. Misal kalau seperti rumah yang nggak ada pintu belakangnya, ada pintu depan, sampingnya bukan kebun tapi rumah tetangga, tinggal depannya aja. Malah kalau yang sering buat lalu lalang ini. Jadi malah kalau misal di antara tamu yang datang, entah penjualnya, atau pembelinya, atau penjual dari barang-barang yang kayak sales, atau orang tamu sekalipun ada niat jelek atau niat buruk, insya Allah untuk disinilah ada peran dari Kiai Kamal. Alhamdulillah, siap. Tapi kembali tadi, kalau untuk namanya rezeki, ya Mas, rezeki semua kan dari Lauhul Mahfuz semuanya. Betul. Tinggal kita cara menyambutnya, cara menjemputnya. Betul. Apakah akan menjemput dengan cara yang kanan atau cara yang kiri? Oh, mungkin. Dan ada bonus juga Mas. Apa tuh? Misal sebenarnya untuk hari ini itu cuma dapat kopi, tapi karena tahu, karena cara tindakannya itu saat itu selaras dengan apa yang diajarkan dari syariat kita itu Mas. Betul. Hatinya juga bersih. Betul. Cuma kopi dapatnya. Apa tuh? Tambah rokok minimal itu. Itu namanya siap. bonus. Itu bonus. Ini kayak apa ya, pemiliknya harusnya ini apa ya, lebih bersyukur lah. Pemiliknya harus banyak bersyukur. Iya. Bersyukur memiliki, kalau yang bisa selaras ini. Asal itu tadi ya. Kalau untuk apa tadi yang disampaikan
katakanlah diminyaki agar wangi dari setiap hari pasaran, juga hari pasaran dan lahiran, dan juga berbaiklah dengan tetangga sekitar, walaupun sekedar senyum. Syukur-syukur ada rezeki itu, sedekah, sedekah, berbagi, apa saja bentuknya. Yang paling menekan makanan. Gitu. Dan istiqomah dijalani, insya Allah manfaat pasti ada. Bahasanya yang tadinya sepi jadi rame lah, mungkin seperti itu. Manfaat pasti ada. Itu pasti si pemilik akan merasakan ya Mas ya. Ada lagi Mas yang mau dibabar, silahkan. Nanti saya akan membabar tentang apa lagi, bilahnya, tangguhnya. Sementara cukup itu dulu Mas. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari material besinya ini hitam kehijauan, ini keperakan, ini adalah besinya besi pulosani. Besi pulosani sendiri mempunyai tuah atau angsar untuk kerezekian dan juga kederajatan. Besi juga mempunyai tuah Mas. Dari material besinya doang loh. Dan besi bisa dilihat jenisnya. Ini warnanya hitam kebiruan, ini kehijauan ini. Ini semua hijau. Ada yang abu-abu, ada yang agak merah. Nah, ini besi pulosani, tuahnya tulus untuk kerezekian dan juga untuk kederajatan. Cocok atau bagus dipakai untuk pusaka. Kemudian bicara tentang look 5 mempunyai makna filosofi agar orang itu diberikan kelancaran dalam berbicara. Ketika dia berbicara mempengaruhi lawan bicara sehingga lawan bicara pun terpikat. Makanya dulu look 5 banyak dipakai oleh para dalang. Dan yang bikin istimewa dari keris Pandawa Lare ini adalah di looknya. Jarang yang look seperti ini. Ini seperti looknya Megantoro, seperti looknya Murma Malela, seperti looknya Roro Sinduwo. Sedangkan kalau bicara tentang Roro Sinduwo itu gandiknya lurus, tidak memakai kembang kacang. Ya. Kemudian kalau kita bicara Murma Malela itu kalau tidak salah looknya 7 atau look 9, tidak look 5. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini cukup istimewa ya. Kalau bicara tentang Megantoro looknya look 7. Kalau nggak salah Murma Malela itu look 9 kayaknya. Tapi dari bawah sini panjang, kemudian looknya di sini. Ya. Kemudian dari pasikutannya ini, yang pasikutannya ini estimasinya adalah tangguhnya tangguh Blambangan. Sahabat Pusaka Jawa, ini tangguhnya tangguh Blambangan. Cukup sepuh juga. Tangguhan Blambangan seera dengan Mojopahit. Mungkin Blambangan kalau bicara sekarang itu adalah Banyuwangi. Kemudian sukunya kan Osing, kalau nggak salah Osing. Suku Jawa Osing, ngomongnya agak susah. Masih pakai bahasa kayak bahasa Sanskerta. Karena di situ ada katanya Banyuwangi itu adalah pelarian dari reruntuhnya Mojopahit yang tidak mau masuk Islam. Pindah ke situ, kayak orang Badui gitu memisahkan diri. Seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kalau makna filosofi dari Pandawa Lare, Pandawa itu artinya tokoh pewayangan Pandawa, Lare itu anak. Jadi ketika ada yang mengatakan anaknya Pandawa, ada juga yang mengatakan ketika Pandawa masih kecil-kecil. Gitu. Nah, ketika Pandawa masih kecil kan ditimpa banyak masalah. Dia dipaksa untuk bersabar karena dijegal oleh saudara sendiri, yang lain ibu, yaitu Kurowo. Ya kan, sampai diusir dari istana dan lain sebagainya. Jadi besar harapannya seorang pemilik Pandawa Lare itu mempunyai karakter atau sifat dari Pandawa. Yang pertama adalah Yudhistira. Yudhistira orangnya jujur. Kemudian yang kedua Werkudara atau Bima, orangnya berani. Yang ketiga Arjuna. Arjuna itu ganteng, multi talent. Rondo. Cocok. Ya, multi talent. Multi talent artinya Arjuna itu pakai gada bisa, pakai pedang bisa, pakai panah ahli. Itu. Kemudian Nakula. Nakula orangnya lebih ke humble, mudah berbaur. Sadewa itu lebih banyak penghambaan kepada Tuhan. Jadi kalau bisa kita rangkum dari itu. Jadi mempunyai karakter yang 5 itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, untuk yang punya pusaka ini jadi sudah kita babar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Tadi Mas Alif bilang kalau sudah bosan kasihin ke Mas Alif. Ngartinan baik Mas Alif bareng Alif. Oke ya sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan Mas Alif dan saya menjadikan ladang ibadah. Maaf tadi saya nguplek laci nyari cincin belum ketemu. Saya kalau belum ketemu tuh kayaknya kemana ya, karena cincin itu adalah cincin kesayangan saya.
sudah banyak cincin saya yang hilang karena mungkin saya naruhnya sembarangan, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang nonton channel YouTube, tetap stay tune, pencet tombol notifikasi lonceng agar selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.